Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laras Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji praktikum bioteknologi yang berjudul Praktikum Pembuatan Tempe. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui peranan mikroorganisme Rhizopus oryzae dalam proses pembuatan tempe serta mengetahui proses pembuatan tempe dengan menggunakan teknik sederhana. Sebelum saya memulai praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan prinsipnya, bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Misalnya, pembuatan tempe dengan menaburkan ragi ke permukaan kacang kedelai dan mendiamkannya selama 2-3 hari. Proses ini memerlukan bantuan mikroorganisme berupa jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Hasilnya, mikroorganisme tadi mengubah kedelai menjadi tempe. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Langsung saja kita mulai praktikumnya yuk. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu panci, saringan, 370 gram kacang kedelai, 1/3 sendok teh ragi, 1 sendok makan tepung beras, air secukupnya, centong, sendok, tampah, tusuk gigi, hektar, plastik, kain, kompor, dan juga baskom. Langkah pertama yaitu cuci bersih kacang kedelai dan rendam selama 5 jam. Five hours later.
Kemudian rebus kacang kedelai selama 25 menit. Selama proses perebusan, buang busa yang mengapung. Selanjutnya, rendam semalaman kedelai yang telah direbus. Many hours later. Setelah direndam, pisahkan kulit arinya dengan cara diremas. Kemudian cuci sampai bersih dan tiriskan. Lalu, rebus kembali kacang kedelai selama 5-10 menit guna mensterilkan kacang kedelai. Kemudian tiriskan dan dinginkan sampai kacang kedelai benar-benar kering, tidak ada kadar airnya lagi.
Kemudian campurkan ragi dengan tepung beras, taburkan secara merata pada kacang kedelai yang sudah benar-benar kering dan tidak ada kadar airnya lagi. Selanjutnya, masukkan kacang kedelai ke dalam plastik, tutup plastik dengan hektar, kemudian tusuk plastik secara merata dengan menggunakan tusuk gigi. Terakhir, simpan di tempat yang tidak terjangkau sinar matahari dan tutup dengan kain bersih. Diamkan selama 2-3 hari. Praktikum kali ini mengenai pembuatan tempe dengan cara fermentasi. Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk memperoleh hasil jadi tempe, waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah ragi yang tepat, dan pH yang asam, kurang lebih 4-5. Percobaan pembuatan tempe kali ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau kurang lebih 48 jam. The next day. Pada pengamatan pertama, kedelai yang sedang difermentasi menjadi hangat dan mengembun. Terlihat uap pada plastik pembungkus kedelai dan terlihat jamur yang belum merata pada sekitar kedelai. Day 2. Pada pengamatan kedua, jamur sudah merata dan menutupi kedelai, serta tercium bau khas tempe. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah dilakukan proses fermentasi, maka diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan tempe bermula dari pemilihan kedelai yang bagus, setelah itu direndam selama 5 jam, selanjutnya direbus selama 25 menit, dan setelah itu direndam 1 malam, kemudian direbus selama 5-10 menit, lalu dikupas kulit arinya dan diberi ragi, selanjutnya dibungkus dan difermentasi selama 2 hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan tempe antara lain suhu, banyaknya ragi yang diberikan, kandungan air pada kacang kedelai, dan kesterilan alat dan bahan. Praktikum tempe kita telah selesai. Jadi ini adalah hasilnya. Sampai berjumpa di praktikum berikutnya. Praktikum yang akan saya lakukan berikutnya adalah praktikum masam bahasa. Jangan lupa ditonton videonya, subscribe channel ini, dan like video ini. Share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!